Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opiani, NPM 18742068. Di sini saya akan memaparkan judul proyek mandiri saya, yaitu pemanfaatan rimpang temulawak Curcuma santariza sp sebagai imunostimulan dalam pakan pada pemeliharaan ikan nila merah Oreochromis sp. Di sini ada latar belakang. Di Indonesia sendiri banyak sekali pembenihan ikan air tawar, salah satunya ikan nila merah. Dari tahun ke tahun, ikan nila merah mengalami peningkatan produksi, seperti pada tahun 2016 sebesar 1.114.156 ton, sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 1.265,201 ton. Produksi hingga triwulan 3 tahun 2018 tercatat 579,688 ton. KKP 2019. Pakan merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan dalam usaha budidaya. Penyediaan pakan yang tidak sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan menyebabkan laju pertumbuhan ikan menjadi terlambat. Akibatnya, produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jaja Sewaka et al. 2007 dalam Insana dan Wahyu 2015. Latar belakang. Rimpang temulawak salah satu bahan imunostimulan. Rimpang temulawak mengandung zat berwarna kuning, kurkumin, serat, pati, kalium oksalat, minyak atsiri, dan flavonida. Zat-zat ini berfungsi sebagai antimikroba atau antibakteri yang meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan nafsu makan pada ikan. Mutrikah et al. 2018. Imunostimulan sendiri yang ditambahkan dalam pakan dapat meningkatkan resistensi ikan dan udang terhadap infeksi penyakit melalui peningkatan respon imun non-spesifik sekaligus meningkatkan pertumbuhan ikan. Pais et al. 2008 dalam Insana dan Wahyu 2015. Temulawak berpengaruh pada pankreas dan meningkatkan nafsu makan. Temulawak ini mempercepat pengosongan lambung pada ikan. Dengan demikian akan timbul rasa lapar dan merangsang nafsu makan, maka diharapkan pertumbuhannya meningkat. Wijaya Kusuma 2003. Adapun tujuan dalam proyek mandiri ini untuk mengetahui pengaruh rimpang temulawak Curcuma santariza sp pada pakan terhadap sintasan dan pertumbuhan benih ikan nila merah Oreochromis sp. Adapun kontribusi proyek mandiri ini diharapkan menambah pengetahuan baru bagi penulis dan masyarakat, khususnya pembudidaya ikan nila, tentang penambahan ekstrak larutan temulawak pada pakan. Kerangka pemikiran. Kebutuhan produksi ikan nila semakin meningkat, tetapi masih kurangnya benih yang berkualitas. Salah satu faktornya adalah pakan. Maka, solusi yang dapat dilakukan adalah penambahan suplemen pada pakan, yaitu rimpang temulawak yang dapat meningkatkan nafsu makan dan pertumbuhan ikan nila. Rimpang temulawak sebagai imunostimulan. Imunostimulan adalah substansi yang menstimulan sistem imun dengan meningkatkan aktivitas komponen sistem untuk melawan infeksi dan penyakit. Imunostimulan mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan dan pengendalian penyakit dan dengan meningkatkan kekebalan tubuh pada ikan nila. Bahan imunostimulan tersebut dapat berasal dari sumber bahan alami, salah satunya rimpang temulawak yang dapat meningkatkan sistem imun non-spesifik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ikan. Pais et al. 2008 dalam Insana dan Wahyu 2015. Rimpang temulawak ini mengandung zat berwarna kuning, kurkumin, serat, pati, kalium oksalat, minyak atsiri, dan flavonida. Zat-zat ini berfungsi sebagai antimikroba atau antibakteri yang mencegah penggumpalan darah, anti peradangan, melancarkan metabolisme dan fungsi organ tubuh ikan. Dirjen POM 2000 dalam Insana dan Wahyu 2015. Adapun metode pelaksanaannya, waktu dan tempat. Waktunya Oktober sampai November 2020. Proyek mandiri ini dilakukan selama 40 hari pemeliharaan yang bertempat di Laboratorium A Perikanan Politeknik Negeri Lampung.
Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kolam beton ukuran 2 kali 1 meter persegi yang disekat menjadi dua bagian dengan masing-masing ukuran 1 kali 1 meter persegi yang sudah dilapisi oleh terpal. Timbangan digital, termometer, DO-meter atau test kit DO, pH meter, pH paper, test kit NH3. Adapun bahan, benih ikan nila merah Oreochromis sp sebanyak 200 ekor ukuran 3 sampai 5 cm dengan spesifikasi benih lincah, sehat dan tidak cacat. Pakan ikan yaitu PF 500 ukuran 0,5 sampai 0,7 mm. Pada kolam A diberi pakan komersil tanpa ekstrak temulawak. Kemudian kolam B diberi pakan komersil yang sudah ditambahkan ekstrak temulawak. Pembuatan larutan temulawak. Adapun cara pembuatannya yaitu temulawak yang masih utuh dicuci bersih, selanjutnya dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari, dilakukan selama 3 hari sampai temulawak benar-benar kering. Rikawati et al. 2018. Kemudian temulawak yang sudah kering kita jadikan tepung menggunakan blender. Bubuk temulawak ini kemudian disaring menggunakan saringan halus. Nya N. Austin 2009 dalam Ripaki et al. 2018. Temulawak yang sudah menjadi tepung ditimbang dengan dosis 9 gram. Astuti et al. 2017. Temulawak yang sudah menjadi tepung dilarutkan dalam 100 ml air untuk pembuatan 1 kilo pakan. Nya N. Austin 2009 dalam Ripaki et al. 2018. Larutan yang sudah siap kita semprotkan pada 1 kilo pakan pelet PF 500 menggunakan sprayer. Yang selanjutnya kita aduk hingga rata, yang kemudian dikering anginkan pada suhu ruang sebelum diberikan pada pakan ikan. Adapun persiapan media. 1. Pembersihan kolam dari sisa-sisa budidaya sebelumnya. 2. Penyekatan kolam dan pemasangan terpal. 3. Membilas kolam dan pengisian air. Penebaran benih ikan nila merah. Benih ditebar dengan pada tebar kolam A 100 ekor per meter persegi dan kolam B 100 ekor meter persegi. Penebaran dilakukan aklimatisasi yaitu penyesuaian suhu terhadap lingkungan barunya. Yang dilakukan adalah aklimatisasi suhu dengan meletakkan plastik benih nila di dekat media budidaya. Pemberian pakan. Pakan diberikan dengan FR 5% dari berat biomasa dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari. Ramadhani 2013 dalam Insana dan Wahyu 2015. Pemberian pakan ini dilakukan pada jam 7, jam 12, dan jam 5 sore dengan kontrol intensif. Adapun parameter pengamatan yang akan saya amati yaitu pertumbuhan panjang mutlak dengan rumus P sama dengan PT min P0, pertumbuhan bobot mutlak W sama dengan WT per W0, efisiensi pakan EP sama dengan WT plus D min WO per F kali 100%, kelangsungan hidup atau SR yaitu NT per N0 dikali 100%, laju pertumbuhan harian atau LPH yaitu dengan akar dari waktu WT per W0 min 1 kali 100%. Kualitas air yang saya amati yaitu suhu, pH, amonia, dan DO. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.